Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, bisa kasih salam pada yang di kiri atau kan katakan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya. Oke. Iya, Tuhan memberkati ya. Di tahun 2026 ini doakan semuanya sehat, sukses, makmur semuanya. Amin. Ya. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, hari ini di awal tahun 2026 ada satu tema yang penting yang saya angkat untuk dibahas, yaitu ikutlah aku. Mari kita membuka dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Kalau Bapak dan Saudara bisa melihat di perangkatnya atau lihat di depan sudah disiapkan. Demikian bunyi firman Tuhan, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian bagian ini yang kita baca dan Tuhan memberkati kita, memampukan kita lakukan firman-Nya. Dengan demikian kita disebut sebagian dalam kitab suci bahwa kita menjadi orang yang berbahagia. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau ada baju yang kusut kan harus disetrika dulu. Betul atau tidak? Kalau mau berangkat ke gereja begini, lihat baju-baju terus ada yang ingin dipakai tapi kusut kan tidak bisa langsung dipakai, bukan? Harus digosok dulu. Sesudah rapi baru kemudian dipakai. Kan kelihatan bagus tuh. Sama dengan kursi-kursi ini kan kalau hari-hari tertentu kadang-kadang kursinya ada yang geser ke kiri, ada yang geser ke kanan. Maka sebelum kebaktian seperti kan dirapikan dulu. Supaya kelihatan bagus. Begitu ya. Ini namanya pendahuluan khutbah. Jadi berkhutbah itu butuh pendahuluan. Seperti kita mau masuk ke rumah orang kan harus kulonun. Ya toh? Baru kita dipersilahkan masuk terus omong-omong. Nah kalau khutbah tanpa pendahuluan, itu seperti masuk ke rumah orang tidak kulonun. Langsung masuk. Akhirnya tuan rumah kaget juga malu. Siapa ini orang ini ngapain? Seperti dan sebagainya. Nah Bapak dan Saudara, bicara merapikan baju yang kusut tadi dan kursi-kursi itu, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa dalam hidup rohani kita, dalam urusan mengikut Tuhan juga seperti itu. Mengikut Tuhan, saya ingin seperti tahun 2026 ini, mengawali tahun ini, coba kita lihat dalam hidup rohani kita untuk kemudian, kalau misalkan ada yang mulai kusut kan harus kita rapikan, betul ya? Jadi tahun 2026 ini di awal ini, rohani kita ini bagaimana? Khusus dalam hal mengikut Yesus, kira-kira selama ini rapi atau belum? Kalau selama yang kemarin-kemarin tidak rapi, hari ini kita mau rapikan. Rapikan supaya nanti di tahun 2026 ini semuanya rapi. Amin. Kan itu yang diinginkan Tuhan. Ya toh? Nah, maka di dalam hal ini Bapak dan Saudara-saudara, lewat teks firman Tuhan yang kita baca itu paling tidak nanti 3 poin saya bicarakan ya. Karena memang dalam cerita ini ada 3 tokoh yang muncul. Yang disoroti oleh Tuhan Yesus di situ ya. Oleh penulis Injil Lukas dalam bagian ini maksud saya ya. Nah maka yang pertama itu, yang harus kita teliti dalam hidup kita untuk kemudian kita tata ulang, kita rapikan lagi ialah mengenai motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Motivasi kita ini selama ini bagaimana? Ini harus mulai kita lihat ulang hari ini. Kalau misalkan ada yang tidak rapi harus kita rapikan. Mungkin kusut atau mulai melenceng harus kita rapikan. Kembalikan pada arah yang seharusnya. Ya toh? Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-57 itu dikatakan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka,
Berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jadi di sini ada satu orang, di situ kan kita lihat dia itu menawarkan diri. Ya toh? Dia akan bilang, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau kita lihat di bagian sebelumnya kan tidak ada ajakan kok. Tidak ada ajakan kan? Yesus kan bilang, ayo sini ikut aku. Terus dia bilang, aku akan mengikut engkau. Tidak. Tidak ada omongan apa-apa di atas. Tahu-tahu orang ini mengatakan, aku akan mengikut engkau. Berarti itu sesuatu yang diinisiasi dari hatinya. Dia sendiri ingin ikut, maka dia tawarkan diri. Aku akan mengikut engkau. Tidak main-main, karena saya dikatakan, kemana saja engkau pergi. Ini kan sepintas itu menyenangkan dia. Betul atau tidak? Ini kan menyenangkan. Bagus orang ini. Dia bukan saja mau ikut, tapi katanya, kemana saja engkau pergi, aku ikut engkau. Kalau menurut logika sederhana kita, harusnya Yesus bilang apa? Bagus, bagus. Ini yang saya cari-cari. Harusnya kan begitu kan? Yesus bilang, wah ternyata baru hari ini saya temukan orang seperti kamu ini. Kamu memang oke. Kamu memang luar biasa. Bagus, aku sungguh-sungguh berkenan dengan omonganmu. Aku sungguh-sungguh senang dengan itu, ungkapan isi hatimu itu. Tapi yang kita lihat di sini, Yesus tidak bilang begitu. Yesus tidak merespon dengan kasih jempol padanya. Bukan sekedar 2 jempol ya, 1 atau 2 jempol, tapi justru kalau kita lihat itu terbalik. Coba lihat ayat 58 bilang apa. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, coba lihat. Dia bilang, aku ingin ikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus bilang, bagus, ayo mari ikut. Tidak. Yesus bilang apa padanya? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita tidak tahu dengan jelas karena tidak dicatat ya. Orang itu jadi ikut atau tidak. Kira-kira dia jadi ikut atau tidak, kan kita tidak tahu. Betul atau tidak? Ya dong, kita kan tidak tahu. Siapa nama orang ini, lanjutan dari omongan ini bagaimana kan tidak tahu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita lihat dari omongannya untuk ikut kemana saja Yesus pergi dan tanggapan dari Yesus sebenarnya, yang sedang disoroti oleh Tuhan Yesus ini kan motivasinya. Intinya secara sederhana begini. Kalau omongannya itu memang sungguh-sungguh, walaupun saya bicara seperti ini, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat, dia akan ikut. Tapi kalau misalnya sekedar ikut untuk senang-senang, kemungkinan dia tidak ikut. Dan Yesus itu kan Tuhan Allah Maha tahu. Dia tahu isi hati. Nah Bapak dan Saudara, tadi malam saya coba lihat teks sebelumnya. Teks sebelum daripada perikop ini bicara apa? Yesus mau melintasi Samaria. Kan sedang pergi toh. Mau melintasi Samaria, orang Samaria menolak. Gak boleh lewat sini karena Anda orang Yahudi. Kalian orang Yahudi tidak boleh injak Samaria. Karena waktu itu kan Samaria dan Yahudi kan musuhan toh. Bagi orang Yahudi, ya orang Samaria itu tidak asli lagi itu. Keturunan Abraham, mereka itu campuran. Ketika itu dijajah, kemudian apa mereka ditawan, ada yang dilempar kemana, dibuang kemana. Orang dari negara lain dibawa ke situ dan sudah bercampur-campur. Sehingga Samaria dengan Yahudi itu mereka tidak cocok. Yesus mau lewat dari tanah Samaria, mereka menolak, tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa Yesus sedang ditolak. Ya, Yesus ditolak. Saat Yesus sedang ditolak, kemudian mulai munculkan di sini. Ada orang ingin ikut Yesus, Yesus terus terang padanya. Ya, engkau bilang mau ikut aku, tapi dengar ya. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi, sekali lagi, Yesus sedang menyoroti motivasi. Motivasinya apa? Kalau ikut Yesus hanya sekedar senang-senang ya. Yesus pernah bilang kalau engkau mau membangun rumah, harus hitung dulu anggarannya. Danamu cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, jangan sampai engkau membangun lalu tidak selesai. Engkau jadi omongan orang. Mau pergi berperang, ada musuh menyerang, harus hitung dulu kekuatanmu. Kalau kekuatan musuh lebih dari kekuatanmu, sebaiknya ajukan perdamaian. Sebelum perang daripada engkau babak belur. Waktu mengikut Yesus, motivasi hati kita itu harus betul-betul kita koreksi, harus kita teliti. Motivasinya apa?
Harus berhitung dengan baik. Di sini ungkapkan mengenai serigala punya liang, burung punya sarang. Artinya ikut Yesus itu ada kesulitan-kesulitan, ada ketidaknyamanan, ada penderitaan yang akan dihadapi. Dan siapa mau ikut? Nah, maka kalau mendengar seperti ini, saya kira kita perlu pikirkan, kira-kira selama ini kita ikut Yesus karena apa ya? Sekedar supaya senang-senang, sekedar supaya kita dapatkan kenikmatan kemakmuran di dunia ini, atau bagaimana? Harus hati-hati kita. Kenapa tadi saya bilang baju yang kusut harus disetrika dulu. Motivasi yang tidak benar itu harus dibereskan. Apakah kita ikut Yesus tidak boleh ingin kaya raya? Ya. Apakah ikut Yesus tidak boleh ingin sehat? Semuanya itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ialah bahwa mengikuti Yesus itu jadi nomor satu. Aku ikut Yesus supaya kaya raya. Aku ikut Yesus supaya sehat, tidak sakit-sakit. Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus memberi orang itu peringatan penting. Yesus tidak menjadikan hal-hal besar dalam dunia ini. Seperti Injil yang kita dengar hari-hari ini kan, Injil makmur itu. Ikut Yesus tidak sakit lagi. Ikut Yesus tidak akan miskin lagi. Ini kan Injil sesat sebenarnya. Injil yang sebenarnya bukan Injil yang asli. Ya, itu bukan Injil yang asli. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mau mengikuti Yesus maka harus bersedia untuk alami kesulitan. Mau mengikuti Yesus harus berorientasi kepada apa yang Tuhan inginkan. Bukan orientasi kepada apa yang menjadi keinginan kita atau kemauan kita sendiri. Yesus pernah katakan satu kalimat begini. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Yohanes 6 itu banyak orang bondong ikut Yesus. Karena apa? Baru saja lihat ada 5 roti 2 ikan diubah. Ribuan orang makan sampai kenyang bahkan sisa. Tapi kan banyak yang juga dikoreksi motivasi oleh Yesus. Maka Yesus bilang pada murid-murid bilang begini. Ketika banyak orang mundur toh. Yesus bilang, kenapa kalian tidak mundur sekalian? Ya toh? Kenapa kalian tidak mundur sekalian? Nah puji Tuhan, Petrus bilang, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataan-perkataanmu adalah perkataan-perkataan hidup kekal. Jadi kita lihat di sini. Dalam bagian ini Petrus luar biasa itu. Jadi Petrus itu juga naik turun. Kadang-kadang jawabannya bagus, kadang-kadang gak bagus. Itu manusia. Kita manusia kan sering begitu toh. Makanya seperti baju yang kusut harus sering disetrika. Dengar firman Tuhan itu rohani kita dirapikan. Motivasi kita dirapikan supaya kita ikut Yesus sebagaimana seharusnya. Yesus mau dulu ada yang bilang aku mau jadi orang Kristen sih, tapi aku nggak jadi masuk karena jadi orang Kristen itu riyo boten rame. Nah coba lihat, dia kepinginnya riyo rame, jadi Kristen riyo nggak rame makanya nggak jadi. Nah coba lihat, ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ada lagu yang sering saya nyanyikan itu. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kalimat berikut bilang apa? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sebagian orang tidak senang lagu ini. Tidak senangnya di bagian mana? Meskipun saya susah. Makanya ada orang buat lagu. Walau sana, sini, situ, susah, semua orang pusing. Aku kan tetap tertawa. Hahaha, tertawa dia. Tapi dia ubah syairnya. Walaupun sana, sini, sana susah. Jadi yang susahnya sana-sana. Sini gak ikut susah. Ini kan curang itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mau ikut Yesus itu harus betul-betul siap kita. Jangan sekedar senang-senang. Ya toh? Kalau sekedar senang-senang ya jangan ikut Yesus, nggak cocok. Yesus bilang apa? Serigala punya liang,
Burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini kan tidak main-main. Jadi, Yesus sedang tidak mencari pengikut murahan. Apa itu? Followers ya, yang sekedar senang-senang. Nanti terus pergi semua. Yesus tidak begitu. Ya, jadi Bapak dan Saudara, kira-kira selama ini kita ikut Tuhan, motivasi kita bagaimana? Karena Yesus kan di ayat yang lain bilang apa? Lukas 9 itu ya, masih di pasal yang sama dia bilang ayat 23. Tadi dibacakan Pak Agung kalau saya tidak salah itu. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku tiap hari. Jadi kalau mengikut itu harus menyangkal diri, terus pikul salib. Nah ini tantangannya di situ. Ya, mau Yesus harus menyangkal diri. Artinya siap untuk menderita kan. Paulus tulis surat pada Timotius, dia bilang, 2 Timotius 3 ayat 12 dia katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya sempat dengarkan khutbahnya Pak Estra Soro waktu saya di Palembang kemarin itu. Dia khutbahkan teks ini. Saya ada kutip kalimatnya, dia bilang begini. Kalau ada orang Kristen yang sama sekali tidak alami penderitaan karena imannya, mungkin dia bukan sungguh-sungguh orang Kristen. Atau kedua, mungkin dia terlalu kompromi. Iya toh, terlalu kompromi. Jadi teman-temannya aja yang hal-hal yang tidak baik-baik pun ikut-ikut saja. Kan dia tidak menderita toh. Tapi coba kalau teman-teman aja yang tidak baik terus menolak. Kan jadi nggak disenangi. Sok-sok sih lu. Mau jadi pendeta kamu. Misalnya begitu toh. Kan kadang-kadang nggak enak. Saya pernah dengar itu. Coba anak-anak remaja perhatikan itu. Ada anak remaja yang ditawari untuk apa? Rokokannya. Enggak mau dia. Maaf ya. Dia temannya bilang apa? Kamu pakai rok saja, maaf ya. Kamu pakai rok saja. Nah, coba lihat. Ini kan untuk anak remaja kan sesuatu pukulan di hati kan. Daripada aku disuruh pakai rok, lebih baik aku ikut mereka. Nah, coba lihat. Jadi, orang Kristen itu yang betul-betul ikut Tuhan, mau menyangkal diri, mau memikul salib. Maka mengikut Yesus berarti memberinya tempat tertinggi dalam hidup ini. Bukan diri kita ya. Bukan kesenangan, kenikmatan diri sendiri. Tapi Yesus yang tertinggi. Ya. Di atas kenyamanan duniawi dan tempat berlindung. Maka dia bilang, serigala punya liang, burung punya sarang. Dan orang yang tidak siap menanggung konsekuensi sepenuhnya, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Nah maka Bapak dan Saudara, mari kita pikirkan. Di lorong ini, kapan hari itu ada rapat majelis di dalam ruang ini. Tiba-tiba ada bunyi yang besar. Dior! Kita semuanya kaget. Ada apa ya? Terus beberapa majelis lari ke belakang. Ada apa? Saya hanya lari sampai di sini. Terus saya masuk lagi. Yang pergi ke belakang mereka pulang. Terus kita tanya, ada apa ya? Mereka bilang, itu Pak, ada keramik yang pecah. Jadi orang jual itu yang antar air galon itu loh, antar ke sini, dia standar motornya, ya standar motor itu ya, standar ya betul ya, letakkan standarnya motor itu di keramik terus keramiknya pecah. Dior, lo kok bisa ya? Biasanya kalau kita letakkan apa kasih standar motor di keramik juga nggak bunyi, nah itu kok bunyi, kenapa ya kok bunyi? Nah ternyata keramik yang satu itu diletakkan sebagiannya di atas kekosongan. Maksudnya begini, tukangnya tidak salah karena memang itu untuk bak kontrol ya namanya itu. Itu untuk bak kontrol. Nah, jadi di pinggir-pinggirnya dikasih semen ya, campuran itu ya, lulu itu. Tapi di tengahnya kosong, makanya dia kemudian amblas. Dan sudah diganti keramiknya. Tapi lihat situ hati-hati. Tapi maksud saya ini begini, kenapa keramik itu bisa pecah begitu? Karena diletakkan di atas kekosongan. Orang Kristen yang ikut Tuhan dengan motivasi yang tidak benar itu seperti hidup di atas kekosongan. Nanti ada tantangan juga buyar imannya itu. Jadi mari kita mantapkan hati kita. Betul-betul pastikan motivasi kita itu. Saya ini ikut Tuhan karena apa sih? Saya ikut Tuhan karena dia sudah selamatkanku. Maka apapun yang terjadi saya akan ikut dia. Kan itu kan bagus. Jangan kita ikut Tuhan sekedar cari keuntungan dunia ini. Sekedar cari kesenangan dalam dunia ini. Nanti ikut Tuhan terus gak jadi kaya raya terus bangkrut ya. Kayak istrinya Ayub itu. Dia bilang apa pada Ayub?
Waktu suaminya kaya raya, sehat-sehat ya. Aman itu istrinya itu. Tapi ketika Ayub itu mulai anak mati semua. Ternak-ternak juga habis. Ayub sakit-sakitan. Istrinya bilang apa? Kutuk Tuhan dan matilah engkau. Pernah saya tambahkan. Matilah engkau dan saya akan mencari yang lain. Ya. Maka sebenarnya motivasi hati itu penting. Maka betul-betul dulu saya juga mengatakan Ayub itu penyembah yang tulus. Ketika harta melimpah, sehat walafiat, dia setia dan saleh. Ketika semuanya habis, tetap setia dan saleh. Di awal tahun ini, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti itu. Akankah dia dapatkan orang begitu di gereja Eleos? Bagaimana? Jadi pertama itu, rapikan motivasi. Itu poin pertama ya. Sekarang yang kedua, yaitu mengenai ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Ayat 5-9 itu bilang begini. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Nah di sini Yesus yang ajak. Kalau tadi dia omong sendiri. Sekarang Yesus yang ajak, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, coba lihat. Yesus bilang, ikut aku. Dia bilang, ya izinkan saya pergi kubur bapakku. Nanti saya akan jelaskan ya. Ayat 60 bilang begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah di sini Kristus panggil, ikut aku. Waktu ada di Sumatera itu, beberapa hari kemarin itu, diajak mertua pergi ke gereja. Saya kebaktian 2 kali itu, 31 dan tanggal 1. Kira-kira 5 kilo lah dari rumah orang tua ke gereja. Kita naik sepeda motor. Saya tidak terlalu hafal jalannya. Jadi mertua di depan 2 orang, saya dengan istri saya di belakang. Mertua bilang ikut aku, terus saya ikut. Jadi belok kiri, saya ikut belok kiri, belok kanan. Mertua lurus, saya juga lurus. Boleh atau tidak mertua ke kiri, saya ke kanan. Bisa sampai ya nggak sampai. Mertua bilang ke kiri, ya ke kiri, ke kanan. Melangkah, saya ikut dan seterusnya sampai tiba di tempat tujuan. Yesus bilang ikut aku. Nah saya coba lihat ikut aku itu diartikan begini. Kita berada di belakang yang mengajak. Itu namanya ikut. Jadi yang ajak kita di depan, kita di belakangnya. Itu namanya mengikut. Yesus bilang ikut aku. Maksudnya itu menyertai dia. Bergabung dengan dia. Nah begini. Saya coba itu baca tulisannya Pak Budi Asali. Mengenai teks ini. Pak Budi Asali itu mencoba membedakan antara iman percaya dan ikut Yesus. Dan saya baca juga saya sangat diberkati Tuhan. Antara percaya dan ikut Yesus itu, Pak Budi Asali bilang, ikut Yesus itu lebih luas daripada percaya. Ya, saya coba baca ya, ada kalimat yang saya kutip di sini. Begini, Pak Budi Asali bilang begini. Ikut Yesus pasti melibatkan iman percaya. Tapi ikut Yesus lebih luas daripada sekadar beriman atau percaya pada Yesus. Dalam panggilan atau perintah untuk percaya tidak ada persyaratan. Tetapi dalam panggilan atau perintah untuk ikut Yesus ada syaratnya. Jadi kalau mau percaya untuk selamat, nggak ada syaratnya, hanya percaya. Tapi kalau mau ikut itu ada syaratnya. Coba kita ingat waktu kepala penjara di Filipina kan tengah malam ada gempa tuh. Dia mau bunuh diri, Paulus bilang, jangan celakakan dirimu. Kami masih ada di situ. Kepala penjara bilang apa? Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus bilang apa? Dengan Silas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang kau akan selamat dan kau dan seisi rumahmu. Ada syarat yang lain? Tidak ada. Jadi untuk dapat keselamatan atau percaya, dibedakan daripada ikut Yesus. Minggu lalu kalau saya tidak salah saya bicarakan mengenai Roma 3 ayat 4. Di situ dikatakan, oleh kasih karunia Allah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi untuk dapatkan selamat, kita dapatkan dengan cuma-cuma. Oleh karena penebusan Yesus kan, hanya dengan percaya, kita sudah selamat. Maka Pak Budi Asali tulis begini. Keselamatan oleh atau melalui iman memang gratis atau cuma-cuma. Tetapi menjadi murid atau ikut Yesus harus membayar harga. Ya, mau ikut Yesus harus membayar harga. Kemarin itu saya baca di Facebook, ada orang tulis begini.
Kalau hanya dengan percaya terus, sekedar percaya terus selamat, mestinya setan juga selamat dong. Kan setan juga percaya. Oh, saya juga kaget tuh, kok begini konsepnya. Dia bilang, kalau hanya dengan percaya juga selamat, mestinya setan juga selamat dong, kan setan juga percaya. Terus ada orang reform tulis di bawahnya begini. Loh, supaya selamat kan kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Apakah setan percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang, kamu bodoh. Nah, coba lihat. Langsung dijawab dengan tuntas. Ya toh? Langsung jawab dengan tuntas. Jadi percaya setan dengan percaya kita kan beda. Di surat Yakobus itu mengajar bahwa setan juga percaya ada satu Allah begitu ya. Tapi setan kan tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Betul atau tidak? Justru setan itu melarang kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kok. Dia bahkan mencegah Yesus mati di atas kayu salib kan. Nah jadi Bapak dan Saudara, syarat untuk keselamatan hanya dengan percaya. Tapi kalau kita mau ikut Yesus, ya ada harga yang harus dibayar. Hari-hari ini sedang viral itu. Mungkin ada yang ikuti di medsos itu, Edis TV itu ya. Mungkin ada yang pernah lihat. Dia menawarkan Injil namanya Injil sederhana. Injil sederhana dia bilang apa? Buang itu doktrin Tritunggal ke tong sampah. Dui natur Kristus. Trinitas itu buang ke dalam tong sampah. Yang penting engkau ikut Yesus. Ikuti teladannya, engkau selamat. Ada orang kita yang menjawab, dia bilang begini. Mungkinkah ada orang yang 100% mampu ikuti sepenuhnya teladan Yesus? Enggak ada. Nah siapa yang akan selamat? Ya enggak ada yang selamat. Apa Injil sederhana? Ini bukan Injil sederhana itu. Orang kita bilang itu Injil kebinasaan. Karena enggak ada orang yang bisa sempurna ikut Yesus teladannya itu. Kita berusaha ikut teladan Yesus tapi siapa yang sempurna melaksanakan teladan Yesus? Jadi supaya selamat semuanya karena anugerah. Ya, ikut Yesus maksudnya itu menjadi murid Yesus. Mau menjadi murid dahulu saya bicarakan mengenai murid itu apa sih? Murid itu orang yang belajar untuk hidup seperti gurunya. Murid itu berarti belajar untuk hidup seperti Yesus. Ya, Yesus bilang ikutlah aku. Tapi dia bilang izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Bapaknya sudah mati atau belum? Kapan matinya? Jadi dia bilang mau ikut tapi mau kubur bapaknya dulu. Nah kita harus pahami kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu. Kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, seorang anak boleh merantau setelah bapaknya mati dan dia kubur. Sebelum bapaknya mati lalu dikubur, orang itu nggak boleh merantau, anak-anak ya. Sekarang dia bilang, kan Yesus bilang, ikut aku, dia bilang, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Maksudnya apa? Saya jangan ikut dulu, saya tunggu bapakku mati dulu. Kapan bapaknya mati? Kan juga tidak jelas toh. Bisa 1 bulan, 5 tahun, 10 tahun, terus kapan ikut Yesusnya? Yang nggak ikut-ikut. Maksudnya apa ini Bapak dan Saudara? Di sini terlihat orang itu melaksanakan penundaan. Dia ingin ikut, diajak untuk ikut, tapi dia bilang mau ditunda dulu. Ditunda dulu. Mau urus bapaknya dulu. Tunggu bapaknya meninggal terus dia kubur dulu. Maka dalam hidup ini tidak boleh ada penundaan. Coba kalau bepergian ke luar kota naik pesawat terus tahu-taunya delay. Kecewa atau tidak? Coba yang bepergian kalau naik bis atau naik kereta atau naik pesawat terus delay. Kecewa atau tidak? Ya kecewa lah. Yesus suruh ikut dia tunda dulu. Yesus kecewa atau tidak? Ya, mestinya kecewa tak? Ya dong. Makanya kalau misalkan ada yang jadi guru, anak-anak disuruh kumpulkan tugas tanggal sekian, mereka tidak kumpulkan, ya gurunya kecewa lah. Gimana sih anak ini? Gimana sih orang tuanya kok nggak perhatikan? Kan begitu toh? Ya, jadi kita diajak supaya taat dengan segera. Taat pada Tuhan harus segera. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda. Firman Tuhan berkata apa kepada kita? Harus dengan segera kita laksanakan. Misalkan, jangan lakukan dosa. Ya langsung berhenti. Jangan ditunda dulu. Ya toh. Jangan lakukan itu ya. Ya sekarang saya kurangi sedikit-sedikit. Ya itu namanya ditunda. Tidak bertobat sungguh-sungguh. Betul atau tidak? Coba ingat. Yesus bilang pada Sakeus, turun. Aku mau ke rumahku. Sakeus bilang apa? Sebentar Tuhan. Soalnya di sini ISIS. Aku mau duduk di sini. Nanti ya sedikit lagi baru saya turun. Tidak.
Lukas itu mencatat bahwa ketika sudah bilang, Sakeus, turunlah engkau, aku mau ke rumahmu. Langsung turun dia. Ya dong? Itu namanya ketaatan segera. Dulu saya kebaktian di Palembang itu. Ada ibu-ibu maju ke depan bersaksi. Dia bersaksi begini. Dia akan buka usaha toh. Tiap bulan dia pisahkan perpuluhannya. Tapi suatu hari dia punya ide. Daripada perpuluhan langsung serahkan ke gereja. Dia masukkan ke modal supaya diputar lagi. Biar jumlahnya tambah banyak. Baru serahkan pada Tuhan. Nanti sudah diputar terus dapat banyak lagi. Dia pisahkan, dia nggak serahkan. Dia putar dulu supaya tambah banyak. Terus dia bilang apa? Karena saya menunda, kemudian saya putar-putar uangnya Tuhan. Akhirnya saya dan keluarga itu diputar sama Tuhan. Sebentar lagi satu sakit masuk rumah sakit. Baru keluar satu sakit. Baru keluar satu sakit lama-lama. Bukan saja uang perpuluhan tapi modalnya juga habis dan saya bangkrut. Dan dia bilang apa? Mulai sekarang saya tidak mau putar-putar lagi uang perpuluhan. Saya tidak mau tunda-tunda lagi, serahkan apa yang milik Tuhan. Mau taat pada Tuhan itu jangan ditunda. Ya, suatu hari itu saya diajak orang untuk doakan orang mau bunuh diri. Pak tolong Pak datang doakan ini mau bunuh diri. Bukan jemaat kita ya, jemaat lain. Dulu saya di sana. Saya langsung datang, kan harus segera toh. Langsung datang saya, nanti keburu dia bunuh diri kan repot tidak. Saya datang dia tidak ada di rumah. Saya tunggu-tunggu nggak pulang, entah kemana dia. Lalu saya pulang kembali ke pastori. Besok pagi ada orang jual koran. Di desa biasa ada koran lokal. Kalau ada kasus khusus di lingkungan itu, biasanya dia keliling dari kampung-kampung, koran. Terus saya beli koran, saya lihat itu. Yang kemarin mau saya kunjungi itu sudah bunuh diri, sudah mati, masuk surat kabar. Saya menyesal, wah kemarin belum sempat ketemu. Ya, mestinya saya tunggu lebih lama lagi. Yang menyedihkan itu begini. Sebelum dia bunuh diri, dia tulis doa Bapak kami. Di satu kertas dia tinggalkan. Nah, nasibnya orang ini bagaimana? Ini memprihatinkan. Jangan lakukan penundaan. Kalau diajak percaya Tuhan Yesus, jangan tunda. Langsung percaya Tuhan Yesus itu yang bagus. Masih ingat yang saya ceritakan ada orang yang tidur dalam rumah itu panas, mau duduk di teras supaya dapat angin-anginan begitu. Tiba-tiba ada benda jatuh dari langit, kena kepala langsung mati. Ternyata itu kura-kura. Loh, kok ada kura-kura terbang? Nah, coba lihat. Katanya ada burung elang itu sedang ada di pantai bawa kura-kura. Sampai di atas karena keberatan dilepas oleh elang. Nah kura-kuranya jatuh pas bapaknya keluar. Terus kena kepala langsung mati. Maksud saya apa sih? Kita ini bisa mati sewaktu-waktu loh. Ya toh? Bisa mati sewaktu itu karena itu. Kalau ikut Tuhan ya sungguh-sungguh. Disuruh ikut serang ya ikut. Tobat sekarang ya tobat. Jangan ditunda. Nanti mati sebelum bertobat terus bagaimana omongnya. Kan repot pendetanya. Betul atau tidak? Maka kita semua jangan menunda. Kalau maafkan orang yang maafkan sekarang. Ibu-ibu bilang pada saya, Pak saya menyesal. Kenapa ibu menyesal? Saya dulu sering marah-marah pada suamiku. Belum sempat minta maaf dia sudah mati. Nah coba lihat. Nyesalnya setengah mati. Mau minta maaf dia sudah mati terus minta maafnya bagaimana? Enggak bisa lagi. Makanya segera minta maaf terus memaafkan. Coba bilang pada ayah sebelahnya. Maafkan saya ya. Coba bilang pada sebelahnya. Maafkan saya ya. Harus maafkan. Betul atau tidak? Sebelum kita terlambat, ya dong. Sebelum kita terlambat. Ya dong. Jadi harus minta maaf. Kalau kita diminta kasih sumbangan untuk orang susah, harus langsung kita kerjakan. Jangan ditunda. Ya dong. Diajak pelayanan, harus pelayanan, jangan ditunda. Sekarang ini ya, kami di pastori itu, kalau ada anak sekolah yang pamit, kami perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pak Peter pulang. Bu siapa pulang terus kita berdiri. Ya nak hati-hati. Kenapa kita sungguh-sungguh? Soalnya dulu ada satu mau pulang. Kita di situ, dia di sini. Pak Peter pulang, ibu pulang. Ya terus dia pulang. Besok dia meninggal. Maka tiap kali ada yang pamit kami sungguh-sungguh. Mungkin saja ini pamitan yang terakhir. Iya toh? Siapa tahu bahwa ini kebaktian terakhir untuk kita, kan kita nggak tahu. Pulang dari Yesus ada apa kan kita nggak tahu.
Nah, saya tidak sedang menakut-nakuti. Kok seram paut banyak? Di awal tahun ini saya ingin ajak kita perhatikan. Jangan tunda-tunda untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Menunda itu berbahaya. Yesus bilang ikut aku. Dia bilang biarkan aku kubur ayahku dulu. Dan Yesus tegur dia. Yesus bilang begini. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maksudnya itu Yesus kan tidak sedang bilang lupakan keluargamu lah. Bukan itu. Yang mau ditunjukkan Yesus di sini, kasih kita pada keluarga itu tidak melebihi kasih kita kepada Yesus. Kan itu maksudnya. Dan sebenarnya kalau kita ikut Tuhan, jangan khawatir dengan keluarganya. Yesus mau mati di salib, dia bilang apa pada mamanya? Bu, ini anakmu. Dititipkan pada siapa? Yohanes ya. Tidak ditelantarkan. Kita ikut Tuhan, Tuhan tidak membiarkan itu keluarga kita ya. Maka perlu ada penyesuaian yang drastis dan radikal kalau mau ikut. Mau ikut, ya ikut. Tidak ikut, ya enggak ikutlah. Coba laki-laki yang ada di sini yang masih muda-muda itu. Kalau engkau nembak cewek cantik yang taksir. Kira-kira ini. Misalnya, maukah engkau jadi pacarku? Dia bilang apa coba? Misalnya dia bilang, ya saya pikir-pikir dulu ya. Kira-kira jawabnya gitu yang laki-laki hatinya bagaimana? Enggak enak. Mestinya tidak biar jelaskan begitu toh. Saya kira yang cewek-cewek juga harus belajar dong. Kasih yang tegas, jelas. Ya, tidak. Jangan suruh pikir-pikir dulu. Ya toh. Ya berdoa sih silakan berdoa. Tapi jangan kelamaan lah, harus jelas. Segera kasih kepastian. Jangan seperti orang ini. Diajak ikut, dia bilang biarkan saya pamitan dulu. Maaf, biarkan saya kuburkan bapakku dulu. Ada penundaan. Ini kedua. Nah sekarang saya akan lanjutkan yang ketiga secara singkat ya. Baik. Yang ketiga itu dalam ayat 61 sampai 62 bilang begini. Dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tapi izinlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus berkata setiap orang yang siap untuk kembali tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang ketiga ini juga diinisiasi sendiri. Aku mau ikut tapi mau pamitan dulu. Ya, ada tetapinya. Kan itu jelas toh. Ayat itu kan jelas. Perhatikan ya. Aku akan menuntut engkau Tuhan. Tetapi, nah tetapinya ini. Ini yang jadi masalah. Dia minta agar diberi pengecualian. Dia ajukan syarat. Syaratnya supaya pamitan. Ya, tadi saya sudah mengutip mengenai ikut Yesus itu harus dia lebih tinggi dari yang lain termasuk keluarga kita. Ya. Saya pernah dengarkan kesaksiannya Sutioso. Pernah dengar Sutioso yang perwira TNI itu yang jadi gubernur di Jakarta? Dia pernah cerita begini. Waktu zaman Timur belum pisah itu dia pernah dikirim ke sana. Dia cerita di YouTube itu ada. Dia bilang, saya pergi. Tidak kasih tahu ibu saya pergi kemana. Pokoknya pergi. Terus tidak kasih kabar. Ya ibu hanya melihat kapan pulang. Enggak ngerti. Enggak pernah kasih kabar. Ya saya pergi. Ya enggak kasih tahu mau kemana. Ya pergi saja. Ini prajurit. Demi tugas dia rela tinggalkan keluarganya. Orang ini diajak dia menyatakan mau ikut. Tapi dia kasih syarat. Ada tetapinya. Maka Yesus menegur bilang. Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Dibutuhkan komitmen total. Fokus. Tadi majelis berdoa di belakang itu Pak Bambang ucapkan satu kalimat. Dia bilang. Tolong kami supaya fokus. Coba. Berapa orang yang kebaktian seperti ini, sambil buka-buka WA, Facebook, IG harus bertobat. Saya ulangi ya. Berapa orang yang kebaktian seperti ini, misalnya yang tadi di tempat lain ya, kebaktian sambil main game di HP harus bertobat engkau. Itu engkau sedang pecah hatimu itu. Engkau sedang tidak beribadah kepada Tuhan. Harus bertobat. Harus fokus. Ada satu teman saya dia bilang, kalau makan semangka harus dibelah-belah. Tapi kalau beri hati untuk Tuhan, jangan dipecah-pecah. Untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Saat kita beribadah. Mengikut Tuhan. Yesus jadi prioritas yang utama. Dia lebih utama daripada keluarga kita.
pekerjaan kita, dari kenyamanan kita, dan sebagainya. Yang membajak tapi menoleh ke belakang, tentukan jadinya hasilnya tidak maksimal. Ya toh? Hasilnya juga tidak bagus. Coba yang nyanyi kor itu. Apa namanya itu? Kor Maranatha itu. Kalau kitanya itu tidak fokus pada notnya, bisa keliru atau enggak? Keliru itu. Harusnya sol kita jadikan mi. Betul atau tidak? Seandainya harusnya apa kita ubah jadi apa karena enggak fokus. Jadi harus fokus. Ada lagu anak-anak itu. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garang menoleh ke belakang dia. Jadi kalau mau ikut ya ikut fokus, ikut Tuhan. Jangan ikut Tuhan juga masih tergoda untuk ikut yang lain. Ya jangan. Yesus tidak senang yang seperti itu. Mau melayani Tuhan juga begitu. Abraham dipanggil Tuhan, suruh pergi. Langsung pergi dia. Tinggalkan orang tua dan sana keluarganya. Tidak menoleh ke belakang. Coba yang nyetir mobil. Kan perlu konsentrasi toh. Betul atau tidak? Kalau nyetir mobil sambil lihat sana, lihat sini. Ya sebentar lagi masuk surga kita. Ya, kalau nggak masuk surga, masuk rumah sakit kita. Betul atau tidak? Harus fokus. Ibu-ibu yang jaga anak itu. Punya anak atau cucu masih kecil. Harus fokus untuk jaga anak. Kalau nggak fokus, ya sebentar lagi anak sudah masuk ke mana, jatuh ke mana. Ya toh? Di bawah siapa kan kita juga nggak tahu. Harus fokus. Saya pernah lihat di video itu, ada ibu-ibu yang bawa bayinya itu. Dia lagi jalan. Tiba-tiba bingung dia, loh mana bayiku, mana bayiku. Dia cari ke sana, cari ke sini. Ternyata bayinya ada di belakang. Dia gendong di belakang. Tidak tahu dia fokus buat apa sampai lupa kalau anaknya di belakang. Nah saya akan tutup khotbah ini. Saya pernah dengarkan ilustrasi itu. Ada orang pergi berburu. Pertama itu dia berburu babi hutan. Dia berburu babi hutan. Dia kejar babi hutan sudah sekian lama. Tiba-tiba ada kijang lewat. Dia tinggalkan babi hutan, dia ikuti kijang. Dia kejar kijangnya semikian rupa, dia cari-cari kijangnya. Cari-cari kijangnya. Sudah cukup jauh kejar kijang, ada musang lewat. Sekarang dia ganti kejar musang. Akhirnya pulang gak dapat apa-apa. Maksudnya apa sih? Kalau ikut Tuhan, fokus ikut Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan sambil cari yang lain, mungkin saja engkau sia-sia itu ikut, gak bisa dapat apa-apa. Nah karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kembali kepada poin tadi. Baju yang kusut harus disetrika. Motivasi kita ikut Tuhan selama ini bagaimana? Ya. Kemudian selama kita ikut Tuhan, ada ketaatan segera atau tidak? Kemudian ikut Tuhan fokus atau tidak? Karena itu di tahun 2006, mari kita lakukan hal ini. Tuhan berkati kita semua.